ini kita insya Allah membahas tentang seputar Natal. Kenapa sih ini jadi kayak pembahasan yang seru di kalangan kaum muslimin, padahal ini kan sebetulnya kerja atau aktivitas orang-orang yang memang bukan dari kalangan kaum muslimin, yang non Islam sendiri itu tidak heboh-heboh amat, sementara kaum muslimin berdebat aja masalah ini. Ya, kita ikut-ikutan juga di sini, mudah-mudahan bukan menambah ruwet, tapi bisa membuat umat Islam itu melihat masalah ini dari sudut pandang Islam, terus bagaimana agar ya kita ini bisa bersikap dengan tepat, insya Allah begitu. Ini seperti kalau ini tahun 2019 ini masih berlaku, ini saling sindir ya, ada perwira TNI menyindir Islam radikal, mengucapkan selamat Natalnya haram tapi diskonan Natal maju terdepan. Ada mungkin begitu ya, walaupun kita tidak juga cari diskon-diskon begini. Jadi menyindir kaum muslimin, padahal sebetulnya terkait dengan Natalan dan diskon Natal itu dua hal yang berbeda, tidak bisa dikait-kaitkan. Ini kita bicara masalah hukum. Kalau satunya halal, satunya haram, ya disikapi seperti itu. Seperti misalnya ada perzinaan haram, terus ternyata lahir anaknya dari perzinaan itu. Anaknya itu statusnya anak yang tidak berdosa, ya tidak bisa dikaitkan antara perzinaan ibunya dengan anak ya tadi statusnya tidak berdosa, tidak mewarisi dosa ibunya. Begitu dinikahi anak itu ya halal. Ini perzinaan katakan haram, anak dari hasil perzinaan kok malah dinikahi. Nah ini menghadap-hadapkan dua hal yang sebetulnya dalam Islam ya itu dua hal yang berbeda. Kadang sering orang itu begitu. Padahal kita lihat sendiri di kalangan kaum Nasrani sendiri itu tidak sedikit juga yang tidak merayakan Natal, tapi yang disasar kok umat Islam. Seolah-olah kalau tidak mengucapkan itu radikal atau menganggap itu haram itu radikal. Wong Kristen sendiri juga ada kan, misalnya gereja Yesus Sejati, gereja Advent ya, kemudian Yahudi Mesianik, Saksi Yehua, dan juga ada di situs Kristen itu ada 7 gereja yang tidak merayakan Natal. Jadi bagi kalangan orang Kristen sendiri Natal itu ikhtilaf, kalau bahasa kita itu ikhtilaf. Nah kita ini kok malah jadi ikut-ikutan Kristen yang mana? Ya, kebanyakan yang nggak ikut ini kan ini ya yang Protestan. Nah kita ini Islam itu tidak ada Katolik dan Protestan, Islam ya Islam. Sehingga tidak usah kita ikut berdebat di sini, mestinya begitu. Kita cukup dengan bagaimana hukum Islam, kaitannya tentang ucapan dan perbuatan kita ini cocok enggak dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Nah terkait hukumnya ini sudah kita bahas, rasanya tanggal 20 Desember tahun 2021 ya, mungkin video rekamannya masih ada di channel ini juga rasanya. Kalau belum di-ban ya, rasanya ini yang sudah new sudah ini. Nah, kalau tidak ada itu di channel cuplikan pendek-pendeknya ada di channel kami ya, bisa di-shot ini. Kutipan perkataan ulama 4 mazhab plus Syekh Al-Azhar dahulu bagaimana menyikapi kaum muslimin yang mengucapkan misalnya selamat Natal atau apa bahasa Inggrisnya Merry Christmas atau apa begitulah. Ya. Itu bagaimana mereka menghukuminya. Ulama dahulu, ulama sekarang sudah kita bahas di sini. Jadi bisa menuju ke sini. Kemudian alasan-alasan yang kaum muslimin
membolehkan ikut merayakan Natal. Ini sudah ada videonya. Terus ini juga toleransinya Khalifah Umar terhadap non muslim itu bentuknya bukan dengan mengucapkan atau menghadiri mereka Natalan itu. Justru di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, Khalifah Umar beliau mengatakan ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jauhilah musuh-musuh Allah ya, dalam hari raya mereka. Di dalam riwayat yang lain itu di tempat-tempat ibadah mereka. Jadi tidak usah ikut ritual itu. Ritual ibadah perayaan itu tidak usah ikut. Ini sikap Khalifah Umar. Bukan berarti beliau ini benci kepada rakyatnya yang tidak Islam, tidak. Beliau itu pernah menangis ya. Nanti di video itu ada. Menangis ketika melihat orang-orang Nasrani dalam kondisi yang sengsara hidupnya karena banyaknya ibadah mereka. Nangis kasihan. Ada videonya dulu kita bahas. Kemudian ini tambahan video juga karena sekarang ini kan ini ya moderasi, toleransi itu begitu digaungkan masih kabur batasannya. Toleransi dalam hal apa sih? Apakah dalam urusan seperti ini ya sampai akhirnya ada azan di gereja, sholawatan saat Natalan? Apakah seperti itu? Baca Al-Quran dioplos dengan Injil. Dan ketika ini dibiarkan lama-lama semakin longgar itu, jangan-jangan nanti seperti pada masa Nabi mengajak ibadahnya gantian. Ini bisa jadi begitu. Kemudian alasan mengucapkan selamat Natal untuk Nabi Isa bagaimana dan seterusnya ini. Dan mestinya dialog antar agama ini ya, antar umat itu seperti bagaimana dialognya Nabi dengan orang Kristen atau Nasrani Najran. Mestinya begitu, bukan justru bermujamalah ya, manis-manisan, bukan, tapi betul-betul adu argumen. Ini review yang dulu.